Pada saat ini, sikap 18 kaisar terpolarisasi. Menurut pendapat Sang Changsheng, Dao Bao baik, tetapi itu tidak cukup baik untuk hidupnya sendiri. Dan klan Bihai sangat membenci mereka, risiko ini tidak perlu. Namun, seperti Li Mi dan Wei Ping, keduanya memiliki makna menerobos. Ini karena kepercayaan yang dibawa oleh kekuatan mereka. Alam Dao di mana para tetua klan Bihai duduk, bahkan jika mereka benar-benar dikalahkan dan mundur, itu bukan masalah. Tapi Putri Wenxing sedikit ragu. Dao Bao, dia tidak kekurangan. Dan bahkan Kaisar Ke bahkan menunjukkan bahwa jika kamu tidak pergi ke Tianhe Bihai, dia akan memberimu Dao Bao lain sebagai godaan untuk ayahmu. Tapi dia ditolak oleh Putri Wenxing. Alasannya adalah bahwa tidak peduli berapa banyak Dao Bao ada, apa gunanya? Saya melihat Pang Kuohai menarik napas dalam-dalam. Jika itu masalahnya, maka cobalah. Sambil berbicara, Pang Kuohai menunjuk kedua dewa. Kamu, datanglah 90 dewa lagi. Ikuti aku. 100 dewa dan setan bisa menjadi garda depan para pencari jalan biasa, atau para elit yang dipimpin oleh para jenderal angkatan laut seperti Pang Kuohai. Tapi kekuatan tempurnya benar-benar berbeda. Segera, niat membunuh 100 master angkatan laut surgawi adalah Lingran. 100 ini jelas adalah elit surga, serta Pang Kuohai dan dua dewa. Cahaya ilahi dan gelembung di depan mereka tampak tidak lagi berbahaya. Sebelum terbang ke gelembung, Pang Kuohai melihat ke belakang dan berkata dengan lemah, jika Anda ingin menerobos, maka silakan menunggu sampai jenderal ini memecahkan dunia omong kosong ini satu persatu. Ketika kata-kata itu berakhir, Pang Kuohai memimpin, diikuti oleh dua dewa. Tetapi 90 master angkatan laut surgawi di belakangnya hanya ingin masuk, tetapi mereka dipantulkan kembali oleh lepuh. Jenderal Pang. Pusat kekuatan pengadilan surgawi yang ke-9 mengondensasi kekuatan gaib, dan wajah mereka penuh dengan kehikmatan. Tetapi Putri Wenxing melihat ini, tetapi matanya yang cantik melotot. Saya khawatir hanya 3 jenderal yang dengan sengaja membiarkan masuk. Jelas, klan Bihai di alam Dao harus memiliki cara untuk mengendalikan jumlah orang yang memasuki alam rahasia. Dan untuk para penyintas Bihai, semakin sedikit orang yang datang, semakin baik, dan itu bisa membunuh dalam batch. Puluhan ribu master angkatan laut surgawi tampak suram, dan bahkan ingin meledakkan gelembung dengan paksa. Tapi dia dihentikan oleh Wei Ping. Jangan khawatir, semuanya. Kekuatan gaibmu membombardir wilayah ini. Dengan kekuatan kita, tidak sulit untuk mematahkan Dao Realem. Tetapi jika Dao Realem rusak, Jenderal Pang mungkin akan menderita juga. Begitu komentar ini keluar, Master Kelautan Pengadilan Surgawi semua marah dan mengertakkan giginya. Tetapi karena ini dia takut. Baru saja mereka melihat bahwa gelembung pertama itu aneh. Ratusan ribu pasukan dibombardir dengan kekuatan magis. Dan jiwa Dao dari para tetua klan Bihai menyebabkan dunia Dao menghancurkan dirinya sendiri. Dan jika dia menembak sekarang, Jenderal Pang, yang ada di Dao Realem, mungkin akan menderita kerusakan parah karena Dao Realem yang rusak. Setelah semua, dari perspektif klan Bihai, kehidupan orang kuat yang membobol dunia Dao harus diancam. Bahkan jika pasukan kaisar diserang, batu giok dan batu akan dibakar. Terlebih lagi, ke-18 kaisar tidak pada pikiran yang sama, dan di bawah pemboman kekuatan magis yang luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak yang menghitung bahwa, secara tidak sengaja, menyebabkan lautan luas jatuh. Setelah melihat ini, Wei Ping menghibur. Tapi sisa-sisa Bihai cukup bodoh, karena saya berani memasukkan Jenderal Pang. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat membunuh Jenderal Pang? Kekuatan Pang Kuohai sudah jelas bagi semua orang. 100 perintis sebelumnya pasti akan mati jika mereka masuk. Tetapi Pang Kuohai dan kedua dewa telah bergabung. Dan tidak pasti siapa yang akan mati dengan kekuatan yang terkandung di ranah Dao. Puluhan gelembung itu berkedip-kedip, dan ketika semua orang diam, mereka melihat sesosok ramping berjalan. Jenderal ini juga mencoba masuk ke dunia nyata. Begitu suara itu jatuh, Sang Changsheng menoleh dan berkata dengan terkejut, Jenderal Feng, jangan dipusingkan. Sosok yang berjalan keluar dari medan perang adalah Qin Yichen. Melihat semangat juang Qin Yichen, wajah Wei Ping berubah sedikit, dan Putri Wenxing menjadi lebih khawatir. Kayu, kamu ingin harta dan jangan mati. Apa yang tidak diduga Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenxing menyeretnya ke samping, memasuki kerajaan Dao. Klan Bihai mengambil keuntungan penuh saat itu. Anda pasti belum pernah melihat dunia rahasia yang serupa. Jangan masuk tanpa izin. Mata Qin Yichen menyala dan dia ingin tertawa. Putri Wenxing terlalu memandang rendah dirinya, bukan? Bukannya dia tidak pernah memasuki dunia Tao seperti ini, dan bahkan mendobrak perut ular lilin hitam sendirian untuk menyelamatkan orang. Pada saat itu, Qin Yichen hanya seorang raja dewa. Misalnya, di masa depan Tianhua Xiantian, akan ada ranah dewa kaisar. Bihai Dao Realem, juga ingin menjebak dan membunuhnya. Namun, sebagai dewa bawaan yang belum memasuki dunia secara mendalam, adalah wajar untuk tidak mengatakan itu. Putri, Jenderal Pang berani pergi ke pertemuan sendirian.
Apakah sang putri berpikir bahwa pedang jenderal terakhir lebih rendah daripada Jenderal Pang? Wajah cantik Putri Wenxing tenggelam. Dia benar-benar meragukan bahwa kayu mati ini bisa mengalahkan lautan luas. Yang lebih menyebalkan lagi adalah dia tidak bisa mengucapkan kata-kata frustasi dari kayu mati di depan orang asing. Apakah kamu gila? Ekspresi Qin Yichen tenang. Itu tidak gila. Mengapa tidak memotong sisa-sisa bihai dengan pisau di akhir? Aku pikir kamu memiliki kayu ini hanya karena kamu telah mendengar bahwa Dao Bao memiliki kesempatan untuk membuat kepalamu tidak berguna. Bisakah kamu mendapatkan sisa-sisa laut biru itu? Ini adalah satu hal untuk memangkas sisa-sisa bihai dengan pisau. Dao Bao dan kesempatan tidak penting. Tidak ada orang di sini yang tahu pikiran sejati Qin Yichen. Dao Realem bisa hancur, tetapi tidak mungkin untuk melihatnya. Jika saya mendapatkan kesempatan untuk memahami prestise ruang, siapa yang bisa meragukannya? Ketika Qin Yichen berjalan di sepanjang jalan ini, dia sedang memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana seharusnya kekuatan dan kekuatan supernatural dari tubuh surgawi yang diperolehnya digunakan secara logis? Pada saat ini adalah kesempatan bagus. Qin Yichen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia hanya melengkungkan tinjunya dan berteriak. Akhirnya, Feng Tianxing meminta untuk pergi berperang, dan meningkatkan kekuatan kaisar-kaisar. Putri Wenxing tidak bisa berkata-kata, kayu mati ini telah melakukan keagungan istana Kaisar Ke. Apa yang bisa dia katakan? Tentu saja, otak Deadwood tidak bisa diukur oleh orang normal. Putri Wenxing menggigit giginya. Oke. Anda diizinkan bermain. Xing Ming, Xing Kui, kamu pergi dengan Jenderal Feng. Kedua dewa berjalan keluar, tapi Qin Yichen melihatnya dalam masalah rahasia. Kedua orang ini mengikuti, di mana mereka mendapatkan kesempatan jalan ruang angkasa. Tetapi jika Anda menolak pada saat ini, siapa yang akan berpikir bahwa Anda terlalu banyak orang? Selain itu, dia tidak bisa mengatakan bahwa kedua dewa ini adalah beban. Sebenarnya, kedua Xing Ming sangat enggan. Jika Jenderal Feng tidak maju, mereka masih bisa tetap menjadi tentara. Qin Yichen juga Jenderal Tianxing yang ditunjuk oleh Kaisar Ke. Dan bahkan jika dia benar-benar mendapatkan harta karun Dao, dia tidak akan jatuh ke tangan mereka. Setelah perlahan berjalan ke sisi Qin Yichen, bintang Dewa Xing Ming tidak lupa untuk menyampaikan pesan suara. Jenderal Feng, sisa-sisa bihai memiliki banyak trik. Setelah kita melihat situasinya tidak baik, kita harus segera mundur. Qin Yichen tersenyum tipis. Tetapi dalam senyum itu, ada sentuhan main-main yang tidak ada yang bisa melihat. Agar jenderal ini mendapatkan prestise, kamu hanya bisa berani dan benar. Setelah bergumam pelan dari lubuk hatinya, setelah menekan sentuhan yang tak tertahankan, Qin Yichen berjalan ke sekelompok gelembung dan sosoknya bergabung ke dalamnya. Apa yang memenuhi matanya adalah gelombang yang berseri-seri, dan mata Qin Yichen merasa sedikit kesemutan. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa kedua dewa tidak menindaklanjuti. Ini adalah sisa dari bihai yang hanya menempatkan saya di. Qin Yichen tersenyum ringan, dan harus mengatakan bahwa upaya untuk menipu dia menyelamatkan nyawa dua dewa,